Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsus Tsamin, hadis yang ke-8. An Ibni Umar, dan riwayatakan saking Abdullah bin Umar radhiya kemungkin ngadahaken bendu sinten Allah Gusti Allah anhuma saking Abdullah bin Umar lan Umar bin Khattab. Anna Rasulullahi, teman setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola dawuh sinten Rasul. Iku kola dawuh sinten Rasul, sinten Kanjeng Nabi dawuh umirtu den perintah sapa ingsun. Umirtu den perintah sapa ingsun an ukotila ing yen to merangi sapa ingsun. An ukotila ing yen to merangi sapa ingsun annasa ing menungso hatta yasyatu sehingga syahadat sapa nas hatta yasyatu sehingga nyekseni sapa nas hatta yasyatu sehingga nyekseni sapa nas an ing temen setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud. Iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan temestune Nabi Muhammad, wa anna Muhammadan lan temestune Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Iku Rasulullahi utusane Allah. Wa yuqimu ay wa hatta yuqimu. Wa yuqimu lan jumenangake sapa nas, wa yuqimu lan jumenangake sapa nas. As-sholata ing salat wa yu'tu lan aweh sapa nas az-zakata ing zakat ya faida fa'alu mongko ing dalem nalikane agawe sapa nas dzalika ing mengkono-mengkono syahadat salat zakat tadi yasyhadu alla ilaha illallah yuqimus shalah wa yutuz zakah. Dalika ing mengkono-mengkono syahadat ila akhirih asomu mongko ngreksa sapa nas minni saking ingsun dimaahum ing pira-pira ketihin nas wa amwalahum lan pira-pira bondone nas illa bihaqil islami angin kelawan hake Islam wa hisabuhum utawi hisabin nas iku alallahi tetep ing atase Allah taala halimahulur sapa Allah. Rawahu riwayatakan hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar ya, seperti biasa. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya gini, umirtu an uqatil anas hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintah untuk memerangi, diperintah Allah ya. Nabi Muhammad diperintah Allah untuk memerangi orang sampai orang itu mau bersyahadat, sampai orang itu mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dan saya diperintah untuk memerangi orang sehingga orang itu mau sholat, mendirikan sholat, sehingga orang itu juga membayar zakat. Faida fa'alu dalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqil Islam. Kalau orang sudah melakukan syahadat, sholat, zakat, maka dia aman, darahnya, hartanya aman, illa bihaqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Maksudnya haknya Islam itu apabila dia, jadi kalau dia udah sholat, dia udah zakat, dia udah syahadat, dia nggak bakal diperangi.
aman, kecuali haknya Islam. Kecuali haknya Islam itu berarti kecuali kalau dia membunuh, berarti dia kena qisas dibunuh. Dia mencuri berarti potong tangan. Itu. Termasuk harta berarti kayak warisan. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya mereka itu tergantung Allah. Maksudnya gini, orang kalau nanti zahirnya itu sudah sholat, terus zakat juga, yang penting dia syahadat, itu sudah secara zahir dia aman. Maksudnya sudah kita anggap Islam. Lah nanti masalah hati itu hitung-hitungannya tergantung sama ya besok di akhirat. Wa hisabum 'ala Allah taala itu gini, yakni man ata bi syahadataini wa aqama shalah wa ata az-zakah asoma summa in kana fa'ala dzalika bi niyatin khalisah fa huwa mu'min wa in kana fa'alahu taqiyatan wa khaufan minas sayf kal munafiq fa hisabu 'ala Allah wa huwa mutawallis sarair. Jadi kalau orang yang sudah syahadat, orang sudah sholat, orang sudah zakat, maka aman, gak bakal diperangi. Dan kalau dia melakukannya itu dengan niat yang murni, niat yang baik, maka fahuwa mukmin. Itu kan. Tapi kalau dia melakukan sholat, zakat cuma karena takut karena pedang seperti orang-orang munafik zaman dulu, fahisabuhu 'ala Allah, ya maka hitung-hitungannya dia nanti sama Allah. Sedangkan Allah adalah zat yang mengetahui hati, zat yang mengetahui perkara-perkara yang samar. Nah ini contohnya, wa kadzalika man shalla bi ghairi wudu'in au akala fi baitihi wa da'a annahu shaimun. Jadi ada orang sholat tanpa wudu, tapi dia ya gitu ngakunya sholat. Atau dia makan di rumah tapi ngakunya dia puasa, ya maka yuqbalu minhu, perkataannya kita terima. Maksudnya kita harus yakin bahwa orang itu memang sudah sholat, orang itu memang puasa. Tapi wa hisabuhu 'ala Allah, tapi nanti hitung-hitungan amalnya dia sama Allah. Karena Allah dia maha mengetahui. Selanjut al-haditsut tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah, den riwayatake saking Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu, qala dawuh sapa Abu Hurairah, sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sinten jeung Nabi, yaqulu hale dawuh sinten Rasul, dawuh piye, ma utawi perkara nahitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira kabeh, nahitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira kabeh anhu saking ma ya fajtanibuhu mongko iku fajtanibuhu mongko ngedohono sapa sira kabeh ing ma, iku fajtanibuhu mongko ngedohono sapa sira kabeh ing ma. Wa ma utawi perkara amartukum kang perintah sapa ingsun ing sira kabeh, amartukum kang perintah sapa ingsun ing sira kabeh bihi kelawan ma ya faktu mongko nglakonono sapa sira kabeh, iku faktu mongko nglakonono sapa sira kabeh minhu saking ma mastatoktum ing dalam selagine mampu sapa sira kabeh, mastatoktum ing dalam selagine mampu sapa sira kabeh, ing dalam selagine kuwasa sapa sira kabeh. Fa inna ma ahlaka angin mongko angin pestine ngrusak, fa inna ma ahlaka mongko angin pestine ngrusak, fa inna ma ahlaka mongko angin pestine ngrusak alladzina ing wong akeh, alladzina ing wong akeh mingkoblikum kang tetep ing dalam sadurunge sira kabeh, mingkoblikum kang tetep ing dalam sadurunge sira kabeh. Apa sing rusak? Apa kasratu masailihim, akehe pira-pira pitakone alladzina, apa kasratu masailihim,
akeh pitakone alladina. Apa kasratu masailih make pira-pira pitakone alladina. Waqtilafuhum lan persulayane alladina. Waqtilafuhum lan persulayane alladina. Ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine alladina. Ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine alladina rawahu ngriwayataken hadis sapa Al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang ke-9 diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ulama sepakat bahwa Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah itu meriwayatkan 5.374 hadis. 5.374 hadis. Itu Abu Hurairah masih bilang bahwa yang saya riwayatkan itu masih setengah dari hadis yang saya ketahui. 5.374 hadis itu Abu Hurairah masih bilang gitu. Yang saya riwayatkan itu masih setengah dari hadis yang saya ketahui. Lah Abu Hurairah ini dulu itu Abu Hurairah kepala pondoknya Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, tinggalnya di masjid. Tinggalnya di Masjid Nabawi yang Ahlu Sufah. Lah kepala pondoknya itu Abu Hurairah ini. Nah, saya punya cerita Abu Hurairah ini. Saya baca di Jawahirul Uluwiyah itu ya. Jadi suatu ketika Abu Hurairah ini dilanda kelaparan. Lapar banget. Udah nggak ada makanan sama sekali. Akhirnya Abu Hurairah ini nyari sahabat Abu Bakar. Modusnya itu minta diajarin ayat Al-Quran. Jadi ketemu sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada ayat baru enggak dari Kanjeng Nabi? Maksudnya kalau ada ayat baru, aku ajarin. Lah, maksudnya Abu Hurairah itu nanti gini, kalau semisal Abu Bakar itu punya ayat baru, akhirnya nanti Abu Hurairah itu dijak ke rumahnya. Ayo sini udah saya ajarin di rumah, nanti di rumah kan dikasih makan sama Abu Bakar. Maksudnya gitu. Tapi dilalah Abu Bakar jawabnya nggak ada ayat baru, nggak ada yang bisa saya ajarkan. Udah terus jalan lagi Abu Hurairah ketemu sama Sayyidina Umar. Tanya lagi, wahai Umar, ada ayat baru enggak? Niatnya sama, aslinya cuma pengen diajak. Nanti kan kalau misalnya ada ayat baru sama sahabat Umar diajak ke rumahnya, habis itu dikasih makan, diterangin ayat baru. Dilalah Sayyidina Umar juga, oh enggak ada. Nggak ada ayat baru. Udah ketemu Sayyidina Umar, udah hampir putus asa, udah gak bisa makan ya. Akhirnya dilalah ketemu sama Kanjeng Nabi. Nah kalau sama Kanjeng Nabi gak berani, walaupun cuma kode gak berani, diem Abu Hurairah. Ketika setelah itu Nabi memanggil, kan Nabi tahu, dilihat dari raut wajahnya Abu Hurairah, dan juga Nabi tahu dalamnya Abu Hurairah. Abu Hurairah dipanggil. Abu Hurairah sini ikut saya masuk ke rumah. Alhamdulillah kata Abu Hurairah. Masuk ke rumah. Sampai dalamnya Kanjeng Nabi. Itu di meja ada susu, segelas susu. Ini batinnya Abu Hurairah udah seneng nih. Yes. Akhirnya ada barang yang bisa saya masukin ke perut ya. Dilalah Kanjeng Nabi itu malah nyuruh Abu Hurairah untuk manggil Ahlu Sufah yang lain. Abu Hurairah panggil Ahlu Sufah yang lain. Di sini Abu Hurairah kan sedih ya. Aduh, ini kok kok bukan saya yang suruh minum, tapi kok malah manggil orang lain gitu. Akhirnya Ahlu Sufah dipanggil, masuk semua ke dalamnya Kanjeng Nabi. Setelah itu penderitaannya Abu Hurairah masih belum selesai. Bukan Abu Hurairah yang ditawarin pertama sekali minum susunya, enggak, tapi sahabat Ahlu Sufah yang lain. Ya diminum susunya muter itu. Deg-degan Abu Hurairah, aduh ini kalau sampai giliran saya terus habis gimana ini susunya ini.
Semua orang minum, akhirnya sampailah di gilirannya Abu Hurairah. Kata Nabi, Abu Hurairah duduk minum. Diminum sama Abu Hurairah. Jelas susunya itu masih banyak dilalah itu. Padahal udah diminum banyak orang. Padahal cuma satu wadah susunya ya, satu gelas gitu. Ini termasuk mukjizatnya Nabi juga. Setelah minum, sama kanjeng Nabi disuruh minum lagi, disuruh 3 kali, minum lagi sampai akhirnya Abu Hurairah bilang, waduh Rasulullah, ini sudah nggak ada tempat lagi buat saya minum. Saking kenyangnya Abu Hurairah. Padahal susunya cuma satu wadah, satu gelas. Kamu sudah selesai minum? Kata Rasulullah, sudah. Ya sudah, sini, mana gelasnya, saya juga mau minum. Rasulullah minum setelah Abu Hurairah. Ini termasuk karomahnya ya, termasuk mukjizatnya Nabi. Jadi susu satu gelas itu bisa dibuat minum banyak orang. Termasuk Abu Hurairah sendiri itu ya gitu. Nabi tahu Abu Hurairah kelaparan, itu tahu. Dites dulu tapi. Itu sedikit cerita tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul manahitukum anhu fajtanibuh. Dawuhnya kanjeng Nabi, apa yang aku larang jauhilah, dan apa yang aku perintahkan lakukanlah sebisanya. Ini bedanya nahi sama amr itu gitu. Kalau nahi, kalau larangan dalam Islam itu udah nggak ada ruang untuk kita ngelakuin itu. Maksudnya mampu nggak mampu kita harus ngejauhi. Itu kalau larangan. Mana itu kumanhu fajtanibuhu. Kalau apa yang saya larang jauhilah. Gak ada mastata'tum, gak ada. Tapi kalau ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau perintah, kalau kanjeng Nabi perintah, lakukanlah sebisanya. Jadi perintah itu lebih ringan ya daripada daripada larangan. Kalau larangan bisa nggak bisa harus kita jauhi, tapi kalau perintah itu sebisa kita. Ini seirama sama ayat Al-Qur'an yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di sebisanya. Allah nggak mungkin memberatkan seorang hamba gitu. Mana itu kumanhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena jadi rusaknya kaum sebelum kalian, rusaknya kaum sebelum Islam itu adalah karena kathratu masailihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena banyak tanya dan banyak melanggar perintah nabi-nabinya. Maksudnya banyak tanya ini gini. Bukan kalau banyak tanya itu bagus, karena nah ini Ibnu Abbas itu, qala Ibnu Abbas ini u'titu lisanan su'alan wa qalban akulan. Ibnu Abbas itu bisa jadi sahabat yang cerdas karena mempunyai lisan yang banyak tanya dan hati yang berpikir gitu. Maksudnya banyak tanya di sini kasratu masailihim itu banyak tanya perkara yang enggak penting. Beda kalau tanya masalah agama, tanya masalah kewajiban kita itu bagus, malah penting banget, wajib hukumnya. Ya itu hadisnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya thalabul ilmi salah satu caranya pakai tanya itu kan. Kalau tanya bagus, tanya. Cuma kalau tanya perkara enggak penting. Ini contohnya itu gini ya, kasratu masailihim itu. Waktu itu ini kisahnya kalau nggak salah yang dalam Al-Quran itu yang suruh nyembelih sapi. Jadi kaum Bani Israel dulu suruh nyembelih sapi. Sebenarnya simpel, sapinya itu bebas. Cuma karena banyak tanya, akhirnya sama Allah sekalian diberatin sekalian perintahnya itu. Qalu atau taginauza itu qala a'udzu billahi minal jahilin. Terus ya Allah, ayatnya lupa saya. Antat bahu Baqarah itu loh. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtu anfusakum
bukan deh, pokoknya itulah. Jadi waktu itu Bani Israel itu disuruh nyembelih sapi. Aslinya sapinya tuh sembarang, terserah, bebas. Sapinya tuh sapi mau kayak gimana aja. Cuma Bani Israel banyak tanya, sapinya kayak gimana? Masih samar sapinya, ya kayak gini. Wah, itu masih belum jelas sapinya kayak gimana, yang rinci dong, gini. Akhirnya sapinya tuh ciri-cirinya tuh apa? Ketat banget. Ciri-cirinya itu berat banget. Sampai sapinya itu akhirnya nggak ada yang punya selain satu orang. Lah siapa satu orang yang punya ini? Satu orang yang punya ini adalah seorang pemuda Bani Israel yang sangat berbakti sama kedua orang tuanya. Pekerjaannya itu cuma pencari kayu bakar. Tukang cari kayu bakar, dijual. Kalau sudah dijual, sepertiganya buat makan untuk dirinya, sepertiganya itu buat dibuat sedekah, sepertiganya lagi terakhir dibuat untuk ibunya. Saking birrul walidain sama orang tuanya. Nah, suatu saat pokoknya si anak ini birrul walidain banget, sama manut banget sama orang tuanya, nggak pernah nentang, nggak pernah apa. Akhirnya suatu saat si ibu ini nyuruh anaknya ini untuk jual sapi. Nah, jual sapi ini ya, harganya 3 dinar. Jangan pokoknya harganya 3 dinar. Oh siap bu, ya. Akhirnya dia ke pasar, jual 3 dinar sapinya. Datanglah seorang malaikat yang menyamar menjadi seorang laki-laki, menawar sapinya itu. Wahai pemuda, berapa harganya nih? Ini 3 dinar. Kalau saya beli 6 dinar gimana? Wah, saya nggak berani. Karena ibu saya nyuruhnya 3 dinar. Duh, saya nggak mau kalau 3, saya maunya 6 ini. Saya mau beli kalau ini 6. Akhirnya pulang si anak ini lapor ke ibunya. Bu, ada orang mau beli tapi harganya 6, gimana? Ya udah jual sana 6 harganya. Ya siap bu, balik lagi ke pasar. Ya udah pak, ini nggak apa-apa, 6 dinar harganya. Ya udah saya mau beli tapi harganya 12 wis. Nggak bisa pak, saya tadi udah izin ibu saya tadi 6, kata bapak 6 kan, ibu saya juga bilang 6. Ya udah 6 pak. Wah nggak bisa, saya pengennya beli 12 dinar. Harganya malah naik. Ini pembeli tapi nawar harganya tuh lebih mahal. Saya pengen beli tapi harganya harus 12 dinar. Duh, nggak bisa ibu, saya nggak nyuruh kayak gitu. Ya udah saya nggak mau beli. Ya bentar, saya pulang dulu. Tanya ke ibu saya. Pulang lagi tanya ke ibunya. Duh bu, ini gimana ini, kok orangnya malah mau beli kalau semisal harganya 12 gimana? Nah di sini ibunya ngomong ke anaknya, wahai anakku, sebenarnya itu tuh bukan orang biasa, itu malaikat yang nyamar jadi laki-laki. Coba tanya apa maunya. Akhirnya benar, si anak ini balik lagi ke bapaknya itu. Kata ibu, dapat salam dari ibu, maunya apa katanya. Gini nak, sapi ini bakalan dicari sama kaum Bani Israel. Jangan jual sapi ini kecuali harganya itu sampai seharga kulit sapi ini, tapi kulit sapi ini berupa emas, gitu ya. Emas yang seberat-beratnya itu sama kayak kulit sapi ini. Ya harganya mahal banget. Akhirnya ya itu, Bani Israel disuruh nyembelih sapi, tanya-tanya terus, sapinya kayak gimana, kayak gini sampai akhirnya sapinya itu spesifik ke si punyanya anak kecil Bani Israel tadi, si pemuda, si birrul walidain ini. Mau nggak mau harus beli itu, dan belinya harusnya harganya mahal banget. Itu contohnya kasratu masailihim. Tanya-tanya. Di sini juga ada contohnya kasratu masailihim itu.
itu pokoknya dibaca sendirilah. Tuh. Jadi kesimpulan hadis ke-9, ketika kita dilarang maka jauhi maksimal semaksimal kita. Kalau kita diperintah lakukan sebisa kita, karena sesungguhnya rusaknya kaum sebelum kita adalah karena banyak tanya dan banyak menentang pada nabi-nabinya, banyak menentang perintahnya para nabi. Al-Hadisul Ashir besok ya mungkin. Al-Hadisul Ashir besok. Sekarang hadis ke-8 sampai ke-9, karena mungkin hadis ke-10 itu kan agak panjang ya. Tapi hadis ke-11 sama 12 itu pendek. Mungkin besok 3 bahkan 4 hadis besok itu, karena hadis ke-13 juga pendek banget. Besok agak banyak mungkin ya. Ini sekarang 2 hadis dulu. Sebelum kita tutup, kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.